Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah tabarakahu wa ta'ala, seperti biasa sebelum kita memulai kajian di malam hari ini, maka mohon izin kita simak beberapa teman-teman yang ingin setoran hadis atau yang melanjutkan setoran hadis. Dan malam hari ini kita sampai di hadis nomor 40 ya. Tafadhal Yulian Saf. Bismillah. Hadis ke-40. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatun min malin wa zadahu Allahu abdan min aqli illa izan wa tawadu'a wa tawadu'a wa tawadu'a Wa ma wa ma tawadu wa ma tawadu wa ma tawadu wa ma tawaddu'a ahadun وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah seseorang yang memaafkan selain dengan kemuliaan, dan tidaklah seseorang bertawadu dan tidaklah seseorang yang bertawadu, merendahkan diri kepada sesama karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Barakallahu fikum. Berikutnya Wawan ya. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Mana qasat sadaqatun min malin wa ma jadallahu bi aqwi illa mizan wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa waqahu wallah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah seseorang yang memaafkan kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang yang bertawadu karena Allah kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, mumtaz. Barakallahu fikum. Kemudian ada lagi di sini? Ada ya. Medi. Tafadhal Medi. Suaranya enggak keluar, Luk. Padahal Coba Medi. dari sini aja. Tafadhal Medi, akhi Medi, tafadhal. Tafadhal. Akhi Medi. Tes. Ya, ya, ya. Nah, sekarang dengar nih. Suaranya masuk ya? Ya, masuk. Tafadhal.
Ahadun illa lillahi lillahi ahadun wa ma tawadha'a ahadun lillahi iya 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 Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah Sallallahu sallallahu Alaihi alaihi wasallam Wasallam sedekah tidak orang harta, dan tidaklah Allah menambah seseorang yang memaafkan kecuali kemuliaan, dan tidaklah seseorang bertawadu rendah hati terhadap sesama karena Allah, kecuali Allah akan memberikan derajat. Riwayat Muslim. Mumtaz, barakallahu fikum. Syukran, Akhi Medi. Nggak ada lagi ya, Wilayah Saf? Coba. Itu yang dari Madura siapa? Fendi, Adnan. Ada satu lagi itu siapa ya, lupa nih. Yulik itu mana? Coba dihubungin. Nanti di Japri. Ya. Oke, Taib. Untuk setoran cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita dari Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabi Al-Alim wal Muta'allim, karya Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, memberikan kita semua taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Allahumma amin. Baik teman-teman semua, melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tadhkiratus Sami'. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Fikri, baca Fikri. Makna para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk menuntut ilmu. Terdapat perbedaan pendapat terkait makna para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk menuntut ilmu. Ada yang berkata mereka tawadu kepadanya, ada yang berkata mereka turun kepadanya dan hadir bersamanya, ada yang berkata mereka menghargai dan mengapresiasinya, ada yang berkata mereka membawanya dengan sayap mereka untuk membantunya mendapatkan keinginannya. Iya. Kita sekarang pada makna yang ketiga ya, Fikri ya. Yang terakhir ya. Coba diulang, Fikri. Mereka membawanya dengan sayap mereka untuk membantunya mendapatkan keinginannya. Baik. Di antara makna yang dikatakan oleh para ulama tentang hadis Nabi malaikat mengepakkan sayapnya, sebagian ulama mengatakan maknanya adalah tahammuluhu alaiha, yakni malaikat memberikan bantuan kepada para pelajar, bantuan
agar tercapai apa yang diinginkannya, apa yang diinginkan, apa yang dituju oleh para pelajar. Taib. Tentunya keinginan pelajar atau keinginan seseorang di dalam melakukan sebuah amal itu macam-macam. Sebagaimana amal-amal yang lainnya. Sebagaimana amal-amal yang lainnya. Ketika seseorang melakukan sebuah amal, tentu maksud dan tujuannya beraneka ragam. Beraneka ragam. Maka dalam hal ini, di antara tujuan utama seseorang belajar atau menuntut ilmu agama adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agar dimudahkan bisa masuk ke dalam surga. Tentunya butuh perjuangan teman-teman semua, karena masuk ke dalam surga, sang pemilik surga pun berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran ayat 142. Ketemu ya? Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannata. Apakah kalian menduga akan masuk surga begitu saja, tanpa adanya seleksi? Tanpa adanya seleksi. Oke, kita berbicara tentang sesuatu yang berharga di dunia ini. Apa Luki misalnya? Ikut masuk kuliah UI, benar gak? Itu salah satu dambaan anak-anak SMA ya. UI, terus apa lagi? Unpad, Bandung ya, ITB, apa? UGM, dambaan gak tuh? Ya, didambakan oleh sebagian dari teman-teman kita, adik-adik kita yang duduk di bangku sekolah SMA. Tapi mereka tahu apa, Wan? Masuk situ gampang. Gampang apa susah, Wan? Wan, gampang apa susah? Susah. Gitu. Masuk situ susah. Susah. Karena dia tahu susah, maka persiapannya gimana? Maksimal ya. Akan maksimal. Persiapannya maksimal. Ya kalau kemampuan tidak memadai, tidak didukung dengan persiapan yang maksimal, mungkin kuliahnya bisa tapi nggak sampai bisa di kuliah UI, UGM, apalagi Unpad tadi ya.
tetap kuliah, tapi tidak di tempat-tempat yang seperti ini. Favorit ya, favorit ya, favorit. Gitu. Tentunya kita bicara satu tempat yang ada di dunia, gitu kan. Kita bicara, contohnya kita ngomong sama adik-adik kelas kita gitu. Kalau kuliah di UI aja, enak amat ngomongnya gitu ya. Kuliah di UGM aja, kuliah di ITB aja. Tapi kan susah. Nyambung ya, saya mau kasih ilustrasi dulu. Ini apalagi mau masuk surga. Allah bilang, nanti ada satu ayat lagi yang serupa dengan ayat ini. Konteksnya sama, ujungnya berbeda. Allah bilang, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Begitu aja tanpa ada proses. Kata Allah, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirina. Sementara Allah belum mengetahui. Maksudnya bukan berarti Allah tidak mengetahui, artinya belum menguji kita. Belum menguji kita. Nih, satu ilmu sangat berharga buat saya. Ya. Nih, Masya Allah. Mudah-mudahan manfaat buat antum. Ada satu pertanyaan yang beredar. Pertanyaan mengenai akidah. Apa pertanyaannya? Kalau memang surga dan neraka itu telah ditetapkan penghuninya, oke? Jelas, saya sampaikan pelan-pelan, antum simak. Ini urusan akidah. Kalau memang surga dan neraka itu sudah ditentukan penghuninya oleh Allah, jelas sampai sini? Jelas sampai sini ya. Kemudian berarti Allah menzalimi orang yang masuk neraka. Ya enggak? Pertanyaan itu. Dan itu harus dijawab. Karena apa? Kenapa harus dijawab? Karena agar menghilangkan tuduhan itu kepada Allah. Allah sendiri mengatakan dalam hadits qudsi, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi. Saya mengharamkan kezaliman. Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya. Jadi nggak ada satupun ketetapan Allah yang menzalimi makhluk-makhluknya. Nggak ada. Sedikit pun nggak ada. Harus dijawab. Harus dijawab. Ya kan? Mafhum? Jelas? Kalau memang penghuni itu sudah ada, berarti Allah menzalimi orang-orang yang masuk neraka itu. Sahih? Jawab. Ini dia jawabannya sangat penting. Subhanallah. Lihat. Kita lihat ayat Al-Quran.
Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, kita bicara tentang terlebih dahulu orang-orang yang masuk surga dulu, sebelum kita masuk ke dalam orang-orang yang masuk neraka. Nanti kita akan berikan pembuktian biar tambah yakin. Oke, sebelum kita bicara surga dan neraka, sebelum kita bicara secara detail terpisah surga neraka, ya, surga dan neraka, kita bicara secara umum dulu. Antum buka surat Al-Maidah ayat 105. Ketemu Yulian Saf? Baca Fikri, artinya baca Fikri. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Baik, perhatikan teman-teman semua. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah tempat kembali seluruh makhluk. Semuanya balik pada Allah. Dimulai dari ayat itu. Kepada Allah semuanya dikembalikan. Semuanya balik pada Allah. Nanti. Jelas ya? Sampai sini jelas? Kelanjutan ayatnya. Fayunabbi'ukum, maka di sisi Allah akan dikabarkan. Apa yang dikabarkan? Bima kuntum ta'maluna. Allah akan mengabarkan apa? Apa yang kalian kerjakan. Bima kuntum ta'malun. Oke, antum lihat lafaz bima kuntum ta'malun. Manusia, saya, antum dan siapapun akan dikabarkan oleh Allah tentang apa yang kita lakukan, bukan tentang apa yang Allah tulis. Paham? Jelas? Jelas ya? Oke, saya ulang. Pertanyaan dari sebagian kaum muslimin, kalau memang penghuni surga dan neraka itu sudah ditetapkan, jelas sampai sini? Berarti ada kezaliman untuk penghuni neraka karena mereka telah tetapkan di situ. Jawab, mereka ditetapkan berdasarkan apa yang ditulis, apa berdasarkan apa yang dikerjakan? Apa? Selesai. Terjawab? Mafhum? Jelas ya? Clear? Fayunabbi'ukum, dan besok di hari kiamat, Allah akan memberikan kabar. Fayunabbi'ukum, kepada semua manusia, kita. Apa yang Allah kabarkan? Bima kuntum ta'maluna. Allah kabarkan seluruh yang kalian kerjakan. Nah, yang dikerjakan itu terbagi dua.
Apa yang dikerjakan terbagi dua. Amal soleh atau amal tidak soleh. Tuh. Nanti masuk surganya juga bima kuntum ta'malun. Masuk nerakanya juga bima kuntum ta'malun. Bukan bima kataba, atau bukan dengan sesuatu yang sudah tercatat. Paham nggak? Butuh energi untuk memahaminya. Paham nggak, Wantong? Belum paham. Udah makan berapa gorengannya? Itu mempengaruhi loh, paham apa enggak nih? Paham nggak nih teman-teman? Saya ulang ya. Saya ulang. Yuliansa paham? Apa, coba bantu? Kasih mic. Jadi mereka itu masuk surga atau neraka karena perbuatan mereka sendiri. Jadi Allah itu telah mencatat dari Lauhul Mahfuz itu apa yang akan mereka kerjakan. Jadi sebenarnya mereka tidak dizalimi, tapi karena perbuatan mereka sendiri. Iya, taib. Yang lain paham? Lihat, keterangan tentang masuk surga dan masuk neraka itu bukan kalian masuk surga dengan sebab apa yang tertulis. Kalian masuk neraka dengan sebab apa yang tertulis. Bukan. Tetapi bima kuntum ta'malun. Di surga dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Di neraka dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Sehingga tidak ada sedikit pun kezaliman dari Allah Jalla dzikruhu. Mafhum? Jelas? Semua yang masuk neraka, mereka masuk dengan rahmatnya Allah. Maaf, yang masuk surga masuk dengan rahmatnya Allah. Amal yang mereka lakukan adalah sebab. Amal yang mereka lakukan adalah sebab. Ingat, amal itu antum harus paham, bukan yang menyebabkan orang masuk surga. Itu sebab. Antum harus paham dan diulang-ulang pembahasan ini. Saya kasih pengertian. Misal, Hikmat mau kasih saya Alphard. Oke? Ustaz, saya mau kasih Ustaz Alphard. Ustaz kasih uang ke saya 10 juta aja. Alphard bawa pulang. Misalnya, oke, sampai sini paham ya? Alphard bawa pulang. Pertanyaan saya, 10 juta pengganti Alphard atau sebab dapat Alphard? Coba jawab. Kalau pengganti Alphard, Hikmat bilang, Ustadz bayar ke saya 500 juta. Paham nggak? Karena memang harganya sekitar itu. Paham? 500 juta, Ustadz. Aneh lepas. Harganya memang segitu, 500 juta. Berarti 500 juta yang ana kasih Hikmat itu sebab ana dapat Alphard, atau 500 juta itu penggantinya Alphard. Gimana? Yang antum pahami gimana? Pengganti. 10 juta yang ana kasih Hikmat kasih ana Alphard, itu pengganti atau bukan? Enggak bisa. Mobil yang nggak ada STNK-nya juga nggak dapet. Ya dek ya. BPKB. Salah. Apa? Pajaknya aja kagak dapet. Oke. Ini kita harus paham. Ini akidah. Antum akan didik putra-putri antum. Antum akan didik istri-istri antum. Ini akidah. Akidah. Taib. Bisa dibedain nggak antara pengganti dengan sebab?
ini ada hubungannya dengan huruf ba di lafaz bima, baik untuk surga maupun untuk neraka. Di huruf ba. Ba di sini ba sababiyah. Walaisa ba ta'wid. Ba di sini ba sebab, bukan ba pengganti. Mafhum teman-teman? Jadi khilafnya ulama dalam ilmu itu bukan hanya bukan hanya pada kata, tapi pada huruf itu sudah mulai khilaf. Antum lihat di huruf ba, bima. Oke, bima, ba. Di surat Al-Maidah itu kita lihat. Yang masuk surga bima, yang masuk neraka bima. Jelas? Ba di sini kenapa? Gini. Kalau ini tidak difahami dengan demikian, berarti akan difahami orang masuk surga mutlak karena amalnya. Oke? Sementara Allah dan Rasulnya mengabarkan tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Mau amal yang mana menggantikan surga? Paham? Kita mau lihat amal kita, yang mana yang bisa gantiin surga? Kenikmatan yang begitu dahsyat. Mau amal yang mana? Paham? Coba kita cek. Sholat, sejauh mana konsentrasinya? Sejauh mana ngertinya? Puasa, sejauh mana jaga pandangannya, keikhlasannya, dan seterus amalnya. Maka dengan sebab atau amal-amal yang dilakukan oleh manusia, manusia mendapatkan rahmat. Rahmat Allah itu yang nganterin orang ke surga. Jelas sampai sini? Kong kayaknya pusing nih Kong. Pusing ya Kong? Pusing? Bener nggak? Coba jelasin. Pokoknya kalau bilang jelas, ada yang bilang coba jelasin. Siapa aja, jelas nggak? Coba. Gimana? Bukan karena sebab. Sebabnya apa? Sebabnya amal. Sebab masuk surga apa? Amal. Bukan sebab. Siap. Emang tipis pemahaman ini, tipis. Ini urusan akidah. Pertama, antum pahami pertanyaan pertama yang beredar. Berarti Allah menzalimi orang yang masuk neraka? Kita jawab tidak. Karena mereka masuk neraka, Allah bilang bima kuntum ta'malun. Dengan sebab apa yang kalian kerjakan, bukan dengan sebab kalian telah tertulis di neraka. Nah. Ada. Nggak bisa. Makanya saya pernah mengeluarkan statement, bertawakal pada melakukan sebab itu hukumnya wajib. Bertawakal pada sebab itu hukumnya haram. Kalau orang-orang yang mati, misalnya dia mati sebelum balik, katanya masuk neraka. Apakah kematiannya itu adalah sebab? Atau kematian
Mati yang sebelum balik. Karena memang pertanyaannya gimana? Kan orang-orang yang mati sebelum balik, misalnya ada bayi mati, katanya kan masuk surga. Berarti kan dia masuk surga, walaupun dia tidak melakukan sebab. Betul. Tapi dia terkena sebab. Betul. Dia mati. Sebabnya apa? Matinya belum balik. Sebab itulah dia masuk surga. Nah, berarti matinya itu rahmat atau sebab? Sebab. Itu sebab. Iya, sebab. Kayak gini. Karena apa, teman-teman semua? Karena nggak ada orang yang di tengah-tengah. Semuanya harus di surga atau di neraka. Semuanya harus masuk ke situ. Nggak ada orang di tengah-tengah. Makanya nggak boleh jadi orang pelin-pelan. Ya, karena Allah bilang apa? Tentang orang munafik, innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang munafik itu ada di keraknya api neraka. Mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Cari untung aja enak, untung kanan ikut kanan, untung kiri ikut kiri. Paham? Gitu. Hidayah. Tuh. Nggak bisa. Tayyib. Pertanyaan antum bisa nggak? Misalkan gini. Mungkin nggak? Apakah Allah sembarangan berikan hidayah gitu ya? Ini harus kita pahami juga. Masyiatullah, kehendak Allah itu tidak mendolimi siapapun juga. Tidak. Oke, tayyib. Saya bawa ke kasusnya Abu Thalib. Kita bawa Abu Thalib yang sampai meninggalnya tidak mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana, apa yang antum ketahui dan antum imani sampai hari ini tentang kasus itu? Allah yang salah? Gimana? Yang antum imani sampai hari ini bagaimana? Gimana teman-teman? Ketakutan Abu Thalib. Pertanyaan saya, Allah yang salah atau bukan? Gimana? Karena apa yang ada di dalam hatinya Abu Thalib, Allah lebih tahu. Dan apa yang ada di dalam hatinya itu terungkapkan lewat lisannya. Terungkapkan. Saat Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Yang saya bisa banding dengan kepada Allah besok dengan ucapan ini. Kemudian dia dapat bisikan. Apa bisikannya? Ente mau tinggalin agama nenek moyang antum. Bisikan itu. Ini menunjukkan yang menjadi penghalang dia mengucapkan kalimat itu, rasa ini. Dan ini mewakili isi hatinya. Mafhum? Inilah isi hatinya. Kenapa? Kalau dia ngucapin, dia harus tinggalin berhala-berhala. Dia tidak boleh nyembah lagi. Dia tidak boleh mengagukan lagi. Ini isi hatinya. Paham? Ini isi hatinya. Sehingga dengan isi hati ini, Allah gak kasih dia hidayah. Jelas? Kalau ada orang tidak dapat hidayah, iya, taib, dia nggak dapat hidayah dari Allah, benar. Tapi sebab dialah dia nggak dapat hidayah. Sebab apanya? Sebab apa yang ada di dalam hatinya. Mafhum? Sebab apa yang ada di dalam hatinya. Kalau ada orang di dalam hatinya benar-benar ingin mendapatkan hidayah dari Allah, dapat atau tidak? Dapat, 100%. Dapat. Anda kasih contoh singkat. Anda lupa ratusan juta angkanya itu. Kisah Bani Israel.
lupa sejumlah nominal uangnya. Artinya ketika dirupiahkan dia sudah sampai sekitar 500 jutaan. Dia utang 500 juta. Yang ngasih pinjem bilang gini, toh ya kasih saksi dong, saksi. Yang minjem bilang saksinya Allah. Gitu. Apa? Saksinya Allah. Azan nih. Nanti kita lanjut habis sholat isya ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.